Mungkin niki jamaah sedamian tiang akan mengingatkan saja sama-sama. Mengingatkan walaupun sudah tahu, sudah hafal, terkadang kita tidak ingat. Nah, marilah kita sama-sama mengingatkan. Walaupun yang beri peringatan belum tentu yang ingat. Tapi kita sama-sama. Nih langan jokam penan. Lagu pada-pada dat majokam penan bareng-bareng. Mari, itu maksudnya nggih. Di dalam hizib Nahdlatul Watan di istadinya mengatakan watlul Qur'ana biqalbin zi hazanin wa bisautin fihi saji. Ini insyaallah semua hafal. Nggih. Semua hafal. Yang yakin baru kata baca soal, ya. Kemudian yang banat menjadi pimpinannya. Nyoweng orang kata. Nah itu. Jadi watlul Qur'ana biqalbin zi hazanin. Bacalah Al-Qur'an itu dengan suara, ya, biqalbin, dengan hati, zi hazanin, yang agak ero asik suara. Sak sida sendiri, sak dengah diri demen deh, terserah orang, gitu kan. Yang penting bagaimana pembaca itu senang mendengar dirinya. Alangkah baiknya kalau senang didengar oleh orang lain juga. Yang paling pertama dulu, pembaca senang mendengar dirinya. Ini saya demen baca soal. Wabi sautin. Nah, jadi biqalbin zi hazanin, dengan hati yang agak suara susah-susah. Itu. Wabi sautin pihi saji. Sajiyun itu asalnya. Dan dengan suara yang padanya ada biasa, ya, biasa-biasa. Sak belo tepe belo, sak kontek tepe kontek. Yang mat dimatkan, yang tidak mat jangan dimatkan. Nah itu. Jadi wabi sautin pihi saji, yang biasa-biasa. Jangan terlalu dipaksa. Ini kan bisa kemampuan. Itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang kecuali kemampuannya. Yaitu Ibn Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang kuperintahkan kamu, kerjakan semampumu. Dan apa yang kularangkan kamu, berhentilah. Tidak ada mengatakan semampumu. Karena tidak ada orang tidak mampu meninggalkan. Kalau mengerjakan bisa-bisa saja, tidak kita mampu. Tapi kalau meninggalkan, tidak ada orang yang tidak mau, tidak mampu. Cuma tidak mau, bukan tidak mampu. Itu. Kita diperintah misalnya sholat duha 12 paling banyak, 2 rakaat paling sedikit. Ya kerjakanlah semampunya. Yang dia mampu, dia bau 12 rakaat, mana-mana aja 4 rakaat. Itu maksudnya. Jadi, tetapi kalau merupakan satu larangan untuk meninggalkan, saya kira tidak ada orang tidak mampu. Misalnya saja, paling enteng-enteng, dik mampu, dik mampu, dik mampu, dik enam berem. Tidak ada orang tidak mampu dik enam berem. Tidak usah dibeli, tidak usah diantar, tidak usah diantar di mulutnya, selesai. Nah, tidak mampu saya tidak merokok. Bagaimana tidak mampu tidak merokok? Tidak usah beli saja.
Nggak usah dididik sedut dah. Kalau ndak mampu ndak bernapas, oke. Nah ndak mampu saya ndak bernapas. Betul. Dia tahu dia bernapas ya. Nah, itulah jadi untuk meninggalkan suatu dosa itu tidak ada yang tidak mampu. Justru itu tidak ada mengatakan mastata'tum dalam larangan. Kalau dalam perintah fa'tu minhu mastata'tum. Itu. Nah, dia tahu dia berdua pihak dosa ni. Dia tahu dia berdosa ni. Tidak usah saja dilihat, tidak saya berdosa, tidak usah dikerjakan, tidak berdosa. Nah itu, jadi itu hikmah rahasia daripada tidak ada mastata'tum pada wama nahitukum anhu fantahu. Kalau wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kamu kerjakan semampumu. Tapi kalau apa yang ku suruh kamu tinggalkan, tinggalkan. Selesai. Tidak ada mengatakan mastata'tum. Nah itu. Mari kita kerjakan taat itu semampu kita. Nah itu. Malah Al-Quran yang tadi itu watlul Quran Nabi Qalbi. Dan pembersih hati juga kan itu. Al-Quran itu. Kalau mengkerukut-rukut hati ente baca Quran. Itu. Wahazzimin nufusa bil Qur'ani wa la tadahanu batasyaitani, kata Imam, kata Syekh Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani. Bersihkanlah hatimu dari sifat riya, takabur, sifat ujub, dan apa saja yang terlarang dengan membaca Al-Quran. Jangan kau biarkan hatimu menjadi jarahan setan, katanya. Ndak pihak itu bekedek kalau main bola, setan liatin. Katanya setan itu kalau kita marah, dia taruh nyawa hati kita di tangannya, bunjingklak macam ini, macam mentan. Bitan milih, wah itu setan. Itu sebabnya banyak orang lupa kalau dia sedang marah. Sehingga lupa dia mencarikan istrinya. Dia kalau gedek lalu, jatuh tak cering ke kajak. Nanti kemini jak sayang lagu si gedek ke buka sayang bayi. Setan kancil. Dan jatuh dia walaupun kita sedang marah. Dan sepantasnya memang sewajarnya sedang marah dia kan. Masa ada orang merayu istri baru cerai? Nah itu. Mesti kau begini caramu, awas. Pulang sana, saya ceraikan. Ya kan silih. Segera kena. Dek, saya sangat sayang sama kamu. Wanita seperti ini tidak ada kecuali kamu. Diman loik godek ingklang. Sekek doang sebab lari rantai. Iman lauk dengan ini bersengkang, kamu doang taati. Siksayang. Ada itu? Saya kira tidak ada. Mesti sedang marah. Nah itu. Sedang marah, sedang kesel, macam baru cerita istri. Terjingklak si setan. Artinya bimbing dan milih. Itulah pengaruh setan. Justru itu wahazzibin nufusa bil Qur'ani wala tada'hanuhu batas syaitani. Bersihkanlah hatimu dari sifat-sifat yang tidak cocok, yang tidak dibenarkan oleh agama dengan sering membaca Al-Quran. Itu. Makanya orang hafal Quran aja ngaget biar nih. Itu karena dia sering baca. Itu. Dia sering baca telan. Itu. Karena Quran itu sempat hilang kalau tidak sering dibaca. Wala tada'hanuhu batas syaitani. Jangan dibiarkan menjadi jarahan setan. Itu. Ada juga dalam istadi itu mengatakan wa salatul laili masafatuha fazhab biha bil fahmi waji. Ini balagahnya luar biasa bahasanya. Ini yang Syekh
Al-Burdah ini ya Qasidah Burdah, Qasidah apa? Mufarijah itu. Yang mengatakan sembahyang malam itu jauh masafahnya, sulit dijangkau, sepertinya begitu kan? Fazhabia, tapi usahakan kau jalan padanya. Bil fahmi, dengan kesadaran. Wajib dan kerjakan. Itu. Jadi sepertinya sholat malam itu di suatu tempat apa namanya yang jauh, karena sulitnya. Baru mudah bil fahmi itu. Fazhabia, jalanlah dalam perjalanan dengan kesadaran. Wajib dan datangkan, kerjakan, jangan hanya diketahui saja. Itu diusahakan untuk melaksanakan. Lebih-lebih thalabil ilmi. Wala yanbaghi li talibil ilmi alla yakuma minal laili. Nah itu tidak nyocok bagi seorang tolab ilmu untuk tidak bangun malam. Pengamalan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatani yarka'uhumal abdu fi jawfil laili khairum minad dunya wa ma fiha. Mengapa besar sekali nilainya? Karena sulitnya. Yang dari tidur ke bangun itu yang sulit. Namun dari bangun ke tidur ya murah. Tapi kali diri tidur ke bangun ini yang diteman sadar kerucun si setan itu. Makanya baru orang ringan begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatna, lari setannya itu, lari setannya. Karena tahu anu kelapono nek bitang, oh langsung setan caram terus anu endah anu dimat, anu endah manggawe. Ente wes sembahyang tahajud, borong ente. Di luar repot sih, dagangan sih, gorengan sih apa. Kalau menyiapkan gorengan untuk dijual besok pagi, sanggup tidak tidur malam. Untuk mempersiapkan MBG, sanggup bangun malam dari jam 3. Pengepakannya, cakut tidak dapat tua. Tapi namun kena salat malam, kau biwih tuh, jelasang. Semani pahalan semakan dunia barang isinya. Biasa dengan hati. Biasa. Saya harapkan bagi semua yang hadir ini sekarang, mudah-mudahan usahakan juga supaya nanti malam mulai bangun malam. Yang sudah kedung lanjutkan, yang belum silakan mulai sekarang. Ani saharak kena muni-muni meni kena tu. Doa no itu endak sekira. Saya itu anu endah pemalasan sekali uli. Maklumlah manusia. Nah, tak usah dimajau meniun yang paranti yang paling rajin. Belum tentu. Tebarang-barang anu ning konek nu. Ni nak ajak ampenan, ni nak ajak surga, tebarang-barang itu berarti mata surga. Ini akan jadi tebarang-barang. Nah, pelajar-pelajar, tolab-tolab dan orang-orang tua. Hadis tak amal kena laula suyuhur rukka wasibyanun rudda wa hayawanun rutta nasubba alaikumul azabul auja. Seandainya tidak ada orang tua-tua yang ruku tahajud tengah malam, dan tidak ada anak kecil, anak yatim yang sedang menyusu, dan tidak ada binatang-binatang yang tidak berdosa digembala, sudah dulu ditumpahkan azab yang menyakitkan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyairkan oleh seorang, ini hadis benar tapi disyairkan, mengatakan laula syuyukhun bil layali rukkau wasibiyatun minal yatama ruddau wa hayawanin fil falati ruttau subba alaikumul azabul aujau. Nah ini hadis benar tapi dibuatkan syair oleh seorang. Itu.
Seandainya tidak ada orang-orang tua yang rajin ruku doa tengah malam, seandainya tidak ada anak kecil atau anak yatim yang sedang menyusu, tak punya dosa, begitu pula binatang yang sedang digembala, kasihanlah Allah kepadanya, maka ditunda diturunkan azab. Jadi penunda itu. Makanya orang-orang tua din toa itu kacang bayi taken den tau sapi nule, bajang bayi nangan den tau bayi loe. Muntah tahu aja tuh pacu-pacu, apalagi bajang, belum tentu dia akan tua. Iya kayak palu paling hebat endah pacu-pacu aru-aru bajang-bajang dia, belum tentu ya. Toa dikasih toa aja agat pakai dong toa, tapi yang bajang ada jadi syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang taat dari mudanya sampai ia tuh tua. Seperti manusia yang dikatakan oleh Syekh Yasin, mengatakan Syekh Zainuddin sara waliyan min auliya'illahi min syababi. Itu Syekh Zainuddin itu katanya. Ndele jelema manusia tak kena menung de. Itu jelun titik itu tak kena menung. Syekh Zainuddin itu sara waliyan min auliya'illahi min syababi. Dia menjadi wali dari masa mudanya. Itu Syekh Zainuddin. Di kita tepatnya kan begitu. Membilang seperti itu, bukan di mukanya manusia. Nah itu. Jadi saya harapkan bagi yang sudah jalankan, lanjutkan. Bagi yang belum, nanti malah mulai mana-mana 10 rakaat, namun abot 2 rakaat. Ya. Yang sabot-abot pun 10 aneh. Itu. Nabot 2 di macam 4 enggak apa-apa. Abot 4 6 rakaat. Sabot-abot aneh 10 aneh. Itu. Kita balik. Itu. Silakan. Watlul Quran apa? Wa salatul laili masabatuha fazhab biha bil fahmi, dengan kesadaran, bukan dengan dipaksa. Wajib datangkanlah dia, if'al, datangkanlah dia, kerjakan maksudnya. Jangan tunda lemak sawatawaan, lemak samerari, lemak saaliyah, lemak sawah mahat, makti ini. Nah ini langsung kembali mak. Membiasakan diri. Ayo. Jadi wa salatul laili masafatuha fazhab biha bil fahmi wajib. Ada juga di sana mengatakan wa khiyarun nasi hudatuhum wasiwahum min hamaji la nija sadis songkat marah nija. Coba orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang menjadi petunjuk orang. Ya tentunya pelajar juga iya, karena akan menuju kepada menunjuk orang. Jadi lalu alimun muta'allimun itu maksudnya. Ya. Hudatuhu tidak alimun wa muta'allimun. Seorang alim yang bisa menunjuki orang, memperingati orang, memberikan irsyadat kepada orang, seperti bapak saya dulu yang dia wakafkan dirinya untuk mengajar. Itu. Oh saya mengatakan awqaftu nafsi ala ta'lim. Saya mewakafkan umurku untuk mengajar. Timah sakit-sakit, iya tak berawat. Bahasa mau saya coba. Mau sakit-sakit otakku, datang dengan menjemput berangkat. Ndek anu tuh sakit otakku. Ndak. Tuh berawat bahasa ini. Itulah beliau. Dia di kursi pengajian tempatnya berobat. Keyakinannya luar biasa. Itu. Dan itu aja sakit-sakit otak sekali. Baru libur pengajian ke, emak. Itulah kita. Nah itu. Mudah-mudahanlah kita bisa mengikuti jejak langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini hudatuhum wa khiyarun nasi hudatuhum. Yang paling baik pilihan-pilihan manusia yang terpilih ialah hudatuhum, yang bisa memberi petunjuk kepada orang dan orang-orang yang akan menuju kepada menjadi petunjuk orang. Artinya masih belajar untuk menjadi seorang yang bisa. Niat kita untuk menuntut ilmu supaya
bisa amar ma'ruf nahi mungkar, itu jihad fisabilillah. Itu. Belajar agama dengan niat memberi seperti yang tadi itu, beri pelajaran, memberikan itu perjuangan, itu jihad fisabilillah. Dengan niat untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tahu no nahi mungkar, namun dia tahu, belajarlah. Nah itu dari mulainya sudah menjadi khiyarun nas. Walaupun masih belajar, makanya mati dalam intut ilmu dihitung sabilillah. Nah jadi yang pelajar-pelajar sudah menjadi hudatuhumu sudah, insyaallah, yaitu termasuk alimun wa muta'allimun. Wasiwahum apa nih? Min hamajil hamaji. Seperti yang lain-lain, seperti binatang yang rame-rame pita kakenan doang. Sampai kaki 4 nih dulu. Dia jalannya hanya katanya di sana. Itu. Jadi wa khiyarun nasi hudatuhum wasiwahum min hamajil hamaji. Luar biasa itu. Ikhlasnya mengarang mungkin syairnya sehingga bin manis songkat dan isinya yang luar biasa. Sekarang ada terjemahnya kan? Dibaca saja ada terjemahnya. Itulah diantara isi daripada apa namanya. Itu. Kemudian dilanjut dengan ya mayyaro. Itu tasawuf luar biasanya itu, dalam sekali supinya kelas berat. Itu. Ya mayyaro ma fid dhamiri was yasma'u. Hai orang yang melihat apa yang dalam hati. Ya'lamu ma fis sudur. Ya mayyaro ma fid dhamiri wa yasma'u, dan mendengarnya. Apapun kata-kata hati kita yang tersimpan dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yaman, itu hai orang yang mengetahui apa dalam hati dan mendengarnya. Siapa? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya man yara ma fi dhamiri antal muaddiru kulli man yutawaqqa'u. Engkaulah yang kupersiapkan untuk melapor kepada segala macam kejadian. Kita berdoa kena Allah lah tempat kita lunas. Ya man khazainu rizqihi fi qauli kun umnun fa innal khaira indaka ajma'u. Hai orang yang simpanan rezeki ada pada kun, maka berilah kami ya Allah semuanya yang apa ada sana. Ya man khairu fi qaulin kun umnun fa innal khaira indaka ajma'u, karena semua adalah terkumpul padamu ya Allah. Mali siwak, tidak ada selain engkau ya Allah. Ini jak beraya sih kena. Selain kamu tidak ada tempat kutumpahkan hatiku. Hanya kamu saja, bohong besar, gombal. Terkadang ya. Teler dengan isi ngerayu keceket. Yang tidak milih batur, milih isi. Nah, arak dengan ceket lalu ngerayu. Urus apa je orang tekan dengan akan bau lalu. Dengkang kau egati mama dia isi sama sini nanti. Dengar lalu ke anu kekuatan liti ni kau milih jadi doa mu. Mu iya kancan merari. Urus apa je sim teman terak. Sama nolok sini mentekan im kagok mama nu akam. Iya mau tekan. Angka anu ustaz tu ni kambean. Mani coba uni ya sadik tu ni ke menjawab uni cekat di mama nu ni dek ke merari namun dek kanja kamu alur bi mosot tu dek ke merari kan aja nu sebenarnya aku ya sing masih dek timari ni milih ibu penuh dengan dinas bengong. Oh iya sing luluh hatinya coba uni iya sing dek ni berjawab ustaz tu ni kambean mungkin dek kanja kamu alur bi mosot dek ke merari lari. Iya sing kalah lalu nu coba. Awan mun menuju ustaz par unin paju. Saya juga sekete sin bau muluk kedak si meri.
Apa tu mari lalu nanu wang kaya kajian berhari sang bagus tu pelet jaga. Kita jelap main dengan ini sekelai lagu arak goseh jadi senjata ke. Goseh jenah kau ni punya. Terus ngecup dengar. Goseh jalan lagu. No. Salam goseh ni. Nggih goseh bahasa ja. Ndek miak lagu. Tertun tu ndek samiak aja. Nak guna iya wah sin teler lalu batur no. Ya kena enggak nak enggak dinara ndek merari wah. Mungkin datang surga badai ndek merari badai ko ni coba. Iya sadin ton tanik lawa ni. Payun au jari senina. Beta balik no dek bawa langit tau atas bumi. Dedek son masih dengan masif kami lalu Nah, jadi itu. Kita hanya mali siwa ka. Kamu lanjutkan. Mali siwa lali babi kala hilatun palarik rodit tu pa ayah babin akrau. Mali siwa kar'i li babi hilatun palarik rodit tu pa ayah babin akrau. Tidak ada satu pintulah yang akan ku ketuk ya Allah kecuali pintumu. Seandainya engkau tolak, pintu manakah yang aku akan ketuk? Hanya engkaulah tempatku berdoa. Kalau engkau terima, tak terima menolakku, siapakah tempat saya akan berdoa? Wa manil ladzi ahtibu bismihi. Itu. Dan nama siapakah yang saya akan pakai berdoa ya Allah? Itu. Nah itu. Wa manil ladzi ad'u wa ahtibu bismihi in kana padluka am faqirika yumna. Seandainya engkau tolak permintaanku, kefakiranku untuk memohon kepadamu ditolak, tertegah. Tinggal nama siapa yang akan ku. Itulah anunya. Doa itu. Oh, lamun tiap baca sambil tahu arti nanu. Ini jas separuh sudah menjorak kan arti. Mali siwa apa ke ila kasih baca. Sarimpok jebatur. Atau apa hapi. Misalkan wa manil ladzi ad'u wa atibu bismi in kana padalukam. Ini cara jiwa ye. Ini itu artinya kita. Ya bentuk yang hati kan yang saya tahu. Itu. Apalagi doa yang ilahi najjini min kulli dhaiki bijahil mustafa khairil jami'i wa habli bi madinatihi qarara wa rizqan summa dabnan bil baqi'i. Teringat pada Luqman. Tunggu aja. Luqman. Makbul doanya si bakti le Ummuna. Cerita beliau ini si bakti le Ummuna. Lalu jok sumbawa. Kancu Ummuna dia datang sumbawa ya kancut lalu dah je Ummuna kan. Betul le. Weh, Luqman. Nak kancu marari ah? Nggih unin terus. Langsung nggih. Nah ni nano, mana kerja balik? Engkeh, selesai. Dua-duanya samina wa ta'na. Andi ni tersuruh merari, Haji Luqman waktu no apa-apa ini ni seninan. Dek ni, kenapa apa? Ni endah, ane beri kamu halik. Engkeh, enu ni balik je. Lagu apa ni seninan? Dek me tajak-tajak kena umti. Mana seninan? Mohon dek, wah yakin kuah. Dek me tajak-tajak si umi kena umti aja ni. Wah yakin lalu engkau ya. Si samina wa ta'na dua-dua. Keistimewaan. Sabar dulu no. Ipin doang. Semua makbul doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Syekh Abdullah Asy-Syangkaiti, gurunya dari Syekh Hasan Masyad, gurunya dari gurunya Bapak Maulana Syekh. Dari Asy-Syangkaiti Maghrabi, di halaman Syekh Mustafa At-Tilmisani Al-Jazairi Maghrabi Hanes Laput. Iyo ni. Jadi semua doa daripada saya itu terkabul. Cuman satu. Pengarang syair ini semua diterima doanya cuma satu, tidak sampai meninggal di Madinah. Kan? Dia katakan jana bazukna lupa jadi. Ilahi najini min kulli dhaiki bijahil mustafa khairil jami'i
Masuk bi madinatihi qarara wa rizqan subnabatan bil baqi'i. No kan? Nyari, ya Allah, selamatkanlah aku dari kesempitan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa sebaik-baik semua makhluk. Berikanlah aku rezeki adik sama baik meruk li Madinah dan ditanam, dikuburkan di kubur Baqiul Gharqad. Iya, di bau Kabul tu oleh Sangkaiti tu apa namanya, meninggal dunia di desanya, di negaranya atau meninggal dunia. Abdullah Asyangkaiti itu atau meninggal dunia. Muterang guru Luqman. Ia makbul doa ni. Dia meninggal tu lagi Madinah. Nah, sebagai dia itu syukurlah. Cuma keluarga dah sak kecewa lalu idah dan mau telik meninggalkan. Nah itu artinya tertukar tu lagu. Untuk dia aja senang sekali. Wah, alhamdulillah makbul doa saja meninggal di dan ditanam di Baqiul Gharqad fi jiwaris Syafi'i, fi mujawaratis Syafi'i, di dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pensyafaat umat. Ini Imam Syafi'i kan. Syafi'i artinya orang yang memberi syafaat, yaitu Nabi kita Muhammad. Itu ia mengatakan fi mujawaratis Syafi'i. Luar biasa cara doanya itu. Makanya jangan diolok doa itu. Bila mau berdoa sampai tu Mekah Madinah dan mati mangan bini mau ndek atah zaubi du'a wa tazdarihi wa ma tadri wa ma sada'at du'a sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amanin qida'u. Dendek girang olok-olok doa. Berdoa biar ni. Kamu jangan bium babul doa kamu. Potongan. Jangan. Kamu tidak tahu apa yang dilaksanakan oleh doa itu. Mungkin orang dia bertengah malam dia berdoa. Doa tengah malam itu ada seperti panah yang tidak meleset. Tapi mempunyai waktu yang tertentu. Walil amadin qida'u, dan waktu itu mesti akan datang. Dia terima nani lemak, diterima nani lemak lat, diterima lat sekali dan seterusnya. Dia anu Allah. Doa. Mak cerita sabar uno dah. Arak sopo nganina dia minta sebutan mama sanu berkoek doa. Berkoek doa sing meri dan ina no mama no. Kano ni no. Nolong lah. Doa dengan bagus. Di mana berdoa? Perempuan berdoa setengah kopi dia berdoa ni mau aku. Oh ni coba. Apa? Oleh-oleh lema Mekah. Iya sebab. Angkat dia sebab. Lalu pada punya kesebangong kan. Di noh besar. Dia kan mati sama men ni sini. Tahu. Dia tu bau seolah-olah. Ia ingat ke doa sabar. Ini syair Imam Syafi'i. Yang kami dulu waktu di Mahat. Bapak mau saya buat sayembara. Dia udah tajah niatin ke saya hafal syair ini dalam tempo 5 menit atau 10 menit waktu 10 menit kanggole hasillah paling teman kita terus mungkin kanggole itu aja. Bismillah. Ya kena ning kapal berkat Maulana Syekh saya kena ke saya hafal kanggole. Tunggu 10 menit datang saya hafal. Loh saya hafal ku di antara tiang yang dah kena. Ya betul. Ya doa baru. Apaan? Syair baru. Atazau bi du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a du'a'u sihamul layli la tu'ti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Apakah kamu sering mengolok-olok doa? Kamu tidak tahu apa yang disanakan oleh doa itu. Doa orang di tengah malam kamu tidak tahu. Itulah satu panah yang tidak meleset. Pada satu saat nanti akan mengena kepadamu. Tapi mempunyai waktu. Waktu itu ada batasnya. Ialah isi Imam Syafi'i bersyair. Nah itu. Asing Imam Syafi'i luar biasa penyairnya, menjadi pujangga luar biasa. Tetapi tidak mau
Lau kuntu laulal malamatu alal ulama'i ayakuna syirran ayakunu suara la kuntu asyara min labidi. Iya, bahasa Imam Syafi'i. Seandainya tidak begitu pantas, seandainya tidak begitu tercela menjadi penyair untuk ulama, saya akan lebih penyair daripada Labid yang terkenal zaman jahiliyah, namanya Labid. Itu luar biasa. Dah kat mana bega selesai Imam Syafi'i. Nah itu. Ya saya tolak si sebini Imam Syafi'i. Nyair baik le golon guru, le murid kan. Mau dengar si sebini ya. Nah itu. Apa nih nyair? Saya peringat-ingat murid nah. Innan nisaa syayatina khuliqna lana fa na'udzu billahi min syarri syayatina. Wanita-wanita itu adalah menjadi setan-setan yang dibuat untuk kami, hai murid-murid ya. Baik nih. Sebini itu gede kan di dalam itu. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung daripada kejahatannya. Setan-setan itu. Diminta apa ya unim baru kena murid tam. Yuk, waktu ngajah HP itu nih. Kan paranti itu setan nih. Oh iya nih, harus cara umum kamu jadi gamsa. Oh nih. Mana bingung dikana lema? HP ku nih. Inna nisaa rayahina khuliqna lakum fakullukum tashtahi syammar rayahina. Tertolak si isi sebini kan. Ini di badak lemak. Apa? Dengan nina seno. Ya. Bau-bau yang haram. Mau tahu selapuk pada mama-mama kiram daman pada sengih-sengih. Nyala nani jauh ni. Nah, tak tahu lah si sebini kan. Cakap sebini dengan noyenda. Musa kena. Inna nisa arayahina khuliqna lakum bakullukum tashtahi syammar rayahina. Nah itu jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan tadi yang ada di dalam hizib Nahdlatul Watan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tiang pribadi kelompok Islamian. Nah bisa atur tiang baru dikit sila tebarang-barang mengamalkannya. Mudah-mudahan tebarang-barang tamu surga, husnul khatimah, sehat walafiat, mati dalam iman, masuk surga bi ghairi hisab.